Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masyaallah. wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat tulab wat talibat? Ana bi khairin. Alhamdulillah, khair. Masyaallah, barakallahu fikum. As'alullah azza wa jalla Wafiq an barak. yusahhila umurana wa umurakum biidhnillahi ta'ala wa an yubarik umurana. Aina al-akharun? Ra'aitu fi syashah annakum taqriban adadukum 15 taliban. Aina al-baqun? Ya, saya ngelihat di Zoom ini ya, ada 15 peserta, ya kurang lebih dari 40 peserta. Aw rubbama yani aktsarukum mashghuluna bi a'malikum, atau mungkin sebagian peserta atau sebagian ibu-ibu, bapak-bapak hari ini sibuk ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita semua. Amin. Amin. Masya Allah. 16 طالبا. طيب إن شاء الله في هذه المناسبة الغالية قبل أن نبدأ فإن شاء الله تعالى أنا كصاحبكم أو نقول يعني زميلكم في هذا الفصل الألف وفي فصل الألف فأنصحكم يعني باجتهاد تعلم اللغة العربية. فتذكرت قول العلماء ya. Jadi saya berharap ya di pertemuan yang kedua ini ya, kayaknya kelas sama saya di bulan ini kayaknya ini yang kedua gitu ya. Mudah-mudahan saya berharap kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, mudah-mudahan yang makin kuat ijtihad belajarnya, ya, semakin sungguh-sungguh belajarnya, karena tanamkan dalam diri ya, dan yani هناك القول يقول تعلموا يعني تعلم العربية فإنها من دينكم, ya belajarlah bahasa Arab karena itu termasuk dari sebagian atau dari agama kalian. Kenapa demikian? Ya lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yatahaddath bil arabiyyah ma'a ashabihi ridwanullahi alaihim. Karena para sahabat itu berbicara dengan bahasa Arab ya, karena Rasulullah berbicara bahasa Arab dengan para sahabatnya. Ya, insyaallah kita akan mulai hari ini. Wa thaniyan, yani qabla an nabda, tadzakartu kadzalika qaula ahadi al-ulama, al-ilmu bit-ta'anni wa laysa bit-tamanni. Ya, ilmu itu dengan kerja keras dan usaha, bukan dengan angan-angan, ya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, kalau melihat misalnya ya ustadznya atau sahibnya hari ini ya bisa berbahasa Arab, ya dulu itu perjuangannya pun sama ya, dari nol juga tidak bisa berbahasa Arab. Yang membedakan adalah tergantung ijtihadnya, tergantung kesungguhannya kita semua. Ya kalau misalnya saya ngisi seminar motivasi tentang keilmuan atau di beberapa pesantren itu terkadang saya sampaikan, kalaupun saya bisa bahasa Arab itu karena cara belajar saya berbeda dengan yang lain. Ya kalaupun misalnya hari ini saya sudah ikut beberapa safari dakwah dengan beberapa syekh Palestina di beberapa yayasan itu karena salah satunya adalah kesungguhan kita belajar, kemudian niat kita murojaah ya. Mudah-mudahan semangat belajar kita tetap semangat ya, nggak luntur ya. Nanti ditunggu kelanjutannya ya, episode berikutnya di Syu'batul Lughatil Arabiyyah di MQ ya, insyaallah taala. Oke. طيب في هذا اليوم سنتحدث عن يعني المحادثة عن المحادثة. هل معكم الكتاب? Apa bersama bapak-bapak ibu-ibuku? Al-Mujallad Ats-Tsani. سنتعلم هذا الكتاب المجلد الثاني ولونه أصفر. Kita akan belajar buku jilid yang kedua, warnanya kuning. Ya. Iftahu kutubakum safhata 15. Ya, iftahu safhata 15. Ya, buka halaman 15. Ya, halaman 15. فإن شاء الله تعالى سنتناول الموضوع في هذا اليوم.
insya Allah kita akan mulai materi kita hari ini ya, yaitu yang berjudul, ya kita mulai dari al-mawdu'u as-tsani. Ya, al-mawdu' itu tema, ya, as-tsani yang kedua, ya, al-mawdu'u as-tsani. Ya, kalau misalnya tema yang pertama apa bahasa Arabnya? Tema yang pertama al-mawdu'u al-awwal. Ya, Ibu bisa buka ya di halaman yang sebelumnya. Kalau tema yang ketiga apa bahasa Arabnya? Al-mawdu'u as-tsalits dan seterusnya. Ya. Di sini apa temanya? Al-mawdu'u tsani, tema yang kedua yaitu al-bait. Ya, al-bait. Apa itu al-bait? Al-bait ma'nahu al-manzil. Ya, kalau mau terjemahkan dari Arab ke Arab ya namanya al-manzil. Jadi nanti ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di hari ini, di bahasa Arab itu ada namanya mu'jam, ada yang namanya qamus. Ya. Mu'jam itu adalah menerjemahkan bahasa Arab dari Arab ke Arab. Nah, namanya adalah mu'jam. Nah, boleh tulis istilah-istilah baru ya, namanya mu'jam. Kalau kamus, ya bahasa Indonesianya adalah kamus, ya. Kalau bahasa Arabnya qamus, pakai qaf, qamus. Ada qamus al-muhit, ada qamus al-munawwir, ya. Itu namanya kamus. Kamus itu menerjemahkan dari Arab ke Indonesia. Dan saya kasih referensi kalau ibu-ibu mau paham bahasa Arab, ya mau tahu arti-arti kata, itu ada kamus namanya kamus al-munawwir. Kamus al-munawwir adalah kamus pertengahan, ya. Kamus yang cukup bagus, ada lagi kamus muhit, ya, ada lagi kamus-kamus yang dasar yang biasa ada, ya. Kalau mu'jam, kalau misalnya sudah punya basic bahasa Arab yang lumayan, di atasnya lagi namanya mu'jam. Mu'jam itu ya dari bahasa Arab ke bahasa Arab, terjemahan Arab ke Arab, ya. Dan itu ada namanya yang standarisasi dipakai anak-anak gontor, yaitu namanya mu'jamul wasit. Atau kalau lebih simpel lagi apa? Google Translate. Itu paling simpel ya. Tinggal ibu-ibu misalnya keypad di bahasa Arabnya di handphone ya, dirubah settingannya ke bahasa Arab. Ya, jadi kalau kita ya, saya pribadi tuh kadang kalau chatan sama Syekh itu udah kayak chatan sama settingan sama kayak bapak-bapak biasa gitu. Kalau ketawa ada simbolnya bahasa Arabnya hahaha gitu misalnya. Nah, itu sudah terbiasa kita chattingan dengan Syekh itu ya dengan bahasa Arab yang kayak keypad bahasa Indonesia gitu. Tapi ini bahasa Arab. Baik. Ya, al-bait itu artinya adalah rumah, ya. Kemudian wal matbakh. Wal matbakh. Matbakh artinya dapur, ya. Wal mat'am artinya adalah restoran, ya. Oke, yang pertama al-hiwaru al-awwal. Artinya adalah percakapan yang pertama. Fil bait, di rumah, ya. Sebelum dilanjut, maka di sini ternyata dimulai dengan al-mufradat. Kalau ibu-ibu nggak tahu arti mufradat, boleh tulis di samping mufradat tanda kurung. Al-mufradat artinya kosakata. Ya, al-mufradatu artinya adalah kosakata. Boleh ditulis kalau ada pensilnya, silakan. Ya, al-mufradatu di sini kan nggak ada artinya tuh. Apa itu mufradat, Ustaz? Ya, artinya adalah kosakata. Al-mufradatu ya atau al-mufradat artinya adalah kosakata. Nah, di sini ibu-ibu lihat, bapak-bapak lihat ada kosakata bahasa Arab, ya. Kosakata bahasa Arab di sini, ya. Kalau ibu lihat ini kosakata bahasa Arab yang baru, ya. Yang pertama ada namanya al-utlah. Ya, coba saya sebutkan sekali lagi dan ibu-ibu, bapak-bapak ikuti ya. Al-utlah. 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 Nah, artinya adalah libur, ya. Jadi kalau hari ini kan tanggal merah, ya disebutnya al-utlah, ya libur. Kalau tanggal merah apa bahasa Arabnya? Tanggal merah itu, ya kalau kami di kampus itu nyebutnya Tarikhul Ahmar, ya tanggal merah. Tarikhul Ahmar. Tarikh itu tanggal, merah ahmar.
Ya. Sudah hal yang lumrah ya. Tarikul ahmar pakai h ya bukan h. Yang kedua ya kalau ibu-ibu lihat kosakata yang kedua di sini ada ghurfah. Ya, ada ghurfah. Ikuti bersama-sama ghurfah. 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 Apa artinya ghurfah? Ghurfah ini Kamar. artinya kamar ya. Ya, jadi kalau ibu-ibu ada rumah, ya, rumah, wah, hadza baiti, ini rumahku, ya. Misalnya ibu mau bahasa Arab, ya, nyoba nanti bikin video, ya, hadza baiti, ini rumahku. Nah. Wah, hadhihi ghurfati, dan ini kamarku, ya, kamarku. Boleh seperti itu. Itu untuk melatih ketangkasan kita dalam mengucapkan bahasa Arab. Jadi, yang saya tekankan yang pertama, nggak masalah dengan kesalahan, yang masalah adalah ya tidak mau mengucapkan. Nah, seperti itu kurang lebih. Yang berikutnya, Bu, ya yang berikutnya itu aknusu. Ya, aknusu. Sekali lagi, Bu, ikuti bersama-sama ya. Aknusu. 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 Apa artinya aknusu? Artinya adalah saya menyapu. Ya, artinya saya menyapu. Kalau ibu-ibu pagi-pagi ya, misalnya lagi di teras, ibu lagi ngapain, Bu? Ya ditanya sama tetangganya, aknusu. Wah, ibu itu kenapa tuh pagi-pagi kalau udah ngomong gitu ya, dikirain ibu-ibunya habis mimpi apa semalam gitu ya, tiba-tiba bahasa Arab gitu ya. Artinya nyapu, Bu, ya bilang gitu nanti ya. Ya, si baiti di rumahku aknusu. Aku nyapu. Nah, itu sudah menjadi kosakata yang bagus dalam bahasa Arab ya. Jadi bahasa Arab itu, Bu, maqalla dalla. Bahasa Arab itu rumus dasarnya adalah sedikit tapi simple dan dipahami. Nah, si baiti aknusu. Ya, di rumahku aku nyapu. Kurang lebih gitu artinya. Yang berikutnya ya biasa kan di rumah kan fil bait ya, al bait rumah. Nah, habis ada ghurfah pagi-pagi aknusu aku nyapu. Nah, terus misalnya ya yang berikutnya ini adalah bahasa Arabnya ya didengarkan dulu. Ghurfatul julusi. Ya, ghurfatul julusi. Coba bersama-sama, Bu ya. Ghurfatul julusi. Ghurfatul julusi. Nah, apa artinya ghurfatul julus? Artinya adalah ruang tamu. Nah, seperti itu, Bu. Artinya adalah ruang tamu. Yang berikutnya, Bu, kan kalau di rumah biasanya ada kamar, ada ruang tamu. Nah, di sini ada kamar, ya, ada kamar berikutnya, ya. Apa bahasa Arabnya? Ghurfatun naumi. Ghurfatun naumi. Ya, saya bacakan sekali lagi, habis itu ikuti ya. Ghurfatun naumi. Ghurfatun naumi. Ya, artinya di situ adalah kamar tidur, ya, Bu ya. Nah, berikutnya, ini kan kegiatan di rumah, ya. Di rumah biasanya ada aktivitas-aktivitas lainnya nih. Ya, ternyata aktivitas yang lainnya di sini ada, ya tadi sudah ada nyapu, ya. Berikutnya ada apa lagi? Al-silu. Ya, bahasa Arabnya al-silu. Saya contohkan sekali lagi. Ya, saya contohkan sekali lagi, Bu ya. Al-silu. Al-silu. Jadi ro-nya jangan dipantulkan ya. Al-silu. Oke, artinya adalah apa, Bu? Saya mencuci. Ya, betul. Yang berikutnya, Bu, ya. Kalau di rumah kan biasanya ada apa namanya nyapu ya. Misalnya ibu-ibu punya sesuatu yang bisa dipakai ya. Nah, di sini bahasa Arabnya ada nih, Bu, ya. Bahasa Arabnya di sini al-malabis. Al-malabis. Belum kompak ya, saya ulangi lagi. Al-malabis. 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 Apa artinya al-malabis, Bu? Pakaian ya.
Oke, ibu dan bapak-bapak sekalian, ada berikutnya nih ya. Ini biasanya yang sering nih mak-mak ya. Ya, kalau misalnya ditanya bapaknya, "Ma lagi ngapain, Ma?" Nah, langsung pakai bahasa Arabnya. Ya, aknusu. Aku nyapu, Bi, gitu. Nah, misalnya apalagi ya, di sini tadi Umi lagi ngapain nih di dapur ya, kata abinya ya. Kalau bahasa Arabnya, "Madza taf'ali?" "Madza taf'alina?" Ya, misalnya bilang kayak gitu bapaknya ke ibunya. Ibunya bilang, "Aksilu." Ya, aku nyuci. Nah, bisa gitu. Nah, ini bahasa Arab berikutnya, Bu, ya. Akwi. Ya. Lagi-lagi Akui. akwi. Akui. Akui. Akwi. Akui. Akwi arti Menyetrika. ya artinya apa artinya? Ya. Menyetrika. Oke, ya artinya adalah menyetrika. So, yuk kita lihat yang berikutnya Bapak Ibu ya. Yang ya. Ya, tafadhol. Oke, Toib ya. Yang berikutnya di sini adalah ya bahasa Arabnya as-suhun. Apa Ibu? As-suhun. Pakai qad ya, pakai qad. As-suhun. 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 Apa artinya? Di sini Ibu, artinya apa? Piring. Piring. Oke, Toib. Saya pengen tes nih yang pengen maju hari ini, ya. Siapa yang berminat untuk membacakan mufradatnya? Boleh nyalakan mikrofonnya. Liman arada an yatahaddas bil arabiyyah aw yujarrib nafsahu, tafadhal. An yaqul bil arabiyyah. Mas Muki? Saya Ustaz. Mas Muki? Ismi Wenda. Masya Allah. Ismi Wenda. Tafadhali ya Sayyidah Wenda. Tafadhal, silakan. Tapi sebelumnya mau nanya dulu Ustaz, itu yang piring itu Silakan. haknya ada tasydidnya ya? Ya, as-suhunu. Betul. Ada tasdidnya. As-suhun. Ya. Itu mungkin ya. Enggak. Maaf. Enggak ada tasdidnya. Maaf, enggak ada tasdidnya. Itu dia tasdidnya dihapus ya. Tasdidnya dihapus. Tasdidnya atau boleh dikasih tanda, boleh di tip X, boleh ya. Ini kesalahan cetak sepertinya. As-suhunu. Iya. Baik, tafadhali, iqra'i. Dari mana? Aqri' Ustaz? lana. Yang al-mufradat dari al-utlah sampai as-suhun. Al-mufradat. Al-uqlah, libur. Mm-mm. Ghurfata, kamar. Boleh. Aknusu, saya menyapu. Betul. Ghurfatul julusi, ruang tamu. Ya. Betul. Ghurfatun naum, kamar tidur. Betul. Aghsilu, saya mencuci. Ya. Al-malabis, pakaian. Ya. Akhwi, menyetrika. Hmm. As-suhun, piring. Betul, Thayyib. Oke, berikutnya kita masuk ke bab yang berikutnya ya. Karena kita kan muhadatsah. Nah, ini yang paling penting ya, ya. Hada muhim jiddan wa huwa al-muhadatsah. Ya, apa artinya muhadatsah? Al-muhadatsah artinya Tangan itu? ya. Ya, apa artinya Bu al-muhadatsah? Obrolan. Percakapan. Ya, obrolan atau percakapan. Lebih tepatnya adalah percakapan. Ya, di sini Bu ada percakapan antara ibu dan ayah, ya. Antara ibu dan ayah. Nah, kalau di sini ya kita akan sebutkan percakapannya, muhadatsah bahasa Arabnya. Ibu-ibu dengarkan dulu yang pertama ya, kemudian yang kedua kali setelah saya bacakan baru ikuti. Ya, di sini Hada yaumul utlah. Hada yaumul utlah. Silakan Bu, Pak. Hadza yaumul utlah. Hada yaumul utlah. Yaumul utlah. Kalau intonasi Arab ya sedikit pengetahuan.
intonasi Arab itu sedikit berbeda dengan Indonesia. Ya, tetapi sebenarnya ya nggak jauh banget lah bedanya. Ya, kadang-kadang ada syekh itu yang pernah saya jumpai ketika bertemu dengan seseorang yang pengen ngobrol bahasa Arab, ya, untuk melatih skillnya itu di perdesaan waktu itu ketika safari dakwah, itu mencoba bahasa Arab tapi dengan intonasi pernyataan, sebenarnya pernyataan tetapi jadi pertanyaan. Nah, hati-hati. Contohnya bagaimana? Kalau pernyataan adanya kayak gini. Hadza yaumul utlah. Hadza yaumul utlah. Kalau pertanyaan, hadza yaumul utlah. Nah, sama ya misalnya ini libur. Pernyataan. Ini libur. Nah, kan beda. Ini libur, pernyataan. Kalau pertanyaan bagaimana? Ini libur. Nah, itu jadi ini itu jadi pertanyaan. Oke, saya ulangi lagi ya. Hadza yaumul utlah. Hadza yaumul Yaumul utlah. Nah, kata ibu-ibu ya di sini, apa artinya di sini, Bu? Ini hari Ini hari libur. hari Ah. libur. Kalau bagi ibu hari ini hari libur ya, tapi kata bapak di bawahnya beda ya Bu ya. Jadi gitu Pak, ya ternyata di bawahnya beda. Nah, bahasa Arabnya di sini hadza yaumul amal. Hadza yaumul Yaumul amal. Saya ulangi lagi ya. Hadza yaumul amal. Hadza yaumul amal. Amal. Hadza yaumul amal. Hadza yaumul amal. Amal. Apa artinya, Pak? ini hari Kerja. Nah, ini hari kerja. Kalau bagi bapak-bapak hari ini hari kerja ya, Pak ya. Kalau bagi ibu hari ini hari libur ya. Ada me time-nya, ada waktunya gitu ya. Yang berikutnya di sini ya. Bahasa Arabnya kata bapak ya, di sini disebutnya ayah atau bapak ya. Mana di sini Pak, ini baru pertanyaan ya. Ini baru pertanyaan. Nah, nanti di sini di akhirnya ibu kasih tanda ya, bapak-bapak ibu-ibu kasih tanda tanya ya biar lebih jelas ya, karena di sini sifatnya adalah bertanya ya. Kata bapak ya, bapak ini pengen bilang ke Toha ya. Kata bapak apa? Madza sataf'al ya Toha? Nah, jadi kalau nadanya madza sataf'al ya Toha? Saya ulangi lagi Bu ya, Pak ya. Madza sataf'al ya Toha? 1, 2, 3. Madza sataf'al ya Toha? Nah, apa artinya di sini Pak? Bu? Apa yang Apa yang kau kerjakan hai Toha? Jadi dia tanya kepada Toha. Nah, lalu Toha menjawab ya. Lalu Toha menjawab ya. Apa jawaban Toha? Nah, ini perlu diperhatikan adalah dalam bahasa Arab itu intonasi penyebutan. Ibu-ibu, bapak-bapak boleh tandain setelah Toha itu tanda tanya. Kalau di bahasa Indonesia tanda tanyanya sebelah kiri. Kalau bahasa Arab dibalik, Bu. terbalik. Ya, terbalik. Tapi jangan titiknya di atas, Bu ya. Maksudnya terbalik itu posisinya aja yang dirubah ya. Sama titiknya di bawah ya. Jadi jangan dibalik-balikin Bu ya, kasihan nanti. Masa titiknya di atas gitu, jadi huruf ya. Nah, di sini bahasa Arabnya kata Toha ta'aknusu ghurfatal julusi. Nah, saya ulangi lagi. Ta'aknusu ghurfatal julusi. 1, 2, 3. Ta'aknusu ghurfatal julusi. Ya, nah di sini ternyata si bapak punya 2 orang anak Bu, ya. Kalau ibu perhatikan percakapannya, ya. Jadi dia punya 1 orang istri dan punya banyak anak nih Bu, kayaknya Bu ya, di percakapan ini, ya. Jadi dia tadi nanya kepada Toha nih Bu, ya habis itu nanya ke anak perempuannya namanya Fatimah. Nah, kata bapaknya, wa madza tataf'alina ya Fatimah. Nah, saya ulangi lagi Bu ya, Pak ya. Wa madza tataf'alina ya Fatimah? Nah, silakan Bapak Ibu. 1, 2, 3. Wa madza tataf'alina ya Fatimah. Kalau nama orang Bu ya, kalau ada panjang dipanjangin Bu, karena bahasa Arab itu terkadang orang Arab kalau nyebut nama ya Fatimah panjang.
Mada satafal ya Fatimah. Kalau Fatimah bahasa Indonesia pendek Bu, nggak ada harokatnya ya. Maksudnya dia nggak ada matobi'inya di situ Bu ya, nggak dua harokat dibacanya ya. Tapi dia bahasa Indonesia itu Fatimah langsung. Tapi kalau bahasa Arab, mada satafalina ya Fatimah. Nah, sama kayak Indonesia Bu. Di Indonesia ada namanya Jamal ya. Kalau Jamal doang Bu, artinya bahasa Arabnya onta ya. Jadi kalau mau panggil nama orang Bu, kalau artinya adalah keindahan, bahasa Arabnya Jamal. Jamal. Jadi kalau ketemu orang di jalan, wahai Pak Jamal, pahaluka ya Jamal. Nah, karena artinya keindahan ya. Tapi sebenarnya kalau balik lagi ke tradisi, Jamal di sini yang dimaksudkan keindahan, maka nggak masalah ya. Tapi kadang kalau orang Arab, kalau ibu pergi ke Arab, ditanya, misalnya namanya mohon maaf banget, misalnya di sini dinamai Jamal. Ya, misalnya mohon maaf banget kalau di sini namanya Jamal ya. Mas muka ya akhi misalnya. Siapa nama kamu? Ismi Jamal. Terkadang agak kaget orang ya. Tapi dipanjangin dikit. Ya mohon maaf bukannya mau menghina tapi ada pernah kejadian soalnya. Ya cerita dari teman-teman. Jadi panjangin. Ismi Jamal. Sama kalau nama saya Bu, kalau di bahasa Indonesia itu kalau Ibu lihat di layar Muhammad Habibullah. Kalau di bahasa Arab nggak ada Muhammad Habibullah. Jadi dirubah namanya jadi Muhammad Habibullah. Itu kalau di Indonesia tuh udah pusing penyebutinnya. Muhammad ya pakai tasydid ya ada gunahnya lagi. Habibullah dipanjangin. Nah, tapi kalau di bahasa Indonesia di akte kelahiran Muhammad Habibullah. Ya kebetulan yang bikin akte kayaknya orang Medan ini. Jadi Muhammad Habibullah nyebutnya ya. Sebenarnya Muhammad Habibullah ya. Seperti itu Bu kalau masalah nama ya. Jadi nanti saya tekankan kalau masalah nama punya anak namakan yang baik-baik Bu ya. Ya misalnya Ahmad, Muhammad ya. Jangan mentang-mentang cari nama nanti bahasa Arab, wih bagus nih ya. Ternyata namanya Jahannam, wah ini jangan juga Bu ya, jangan sampai ya. Dan kalau ada panjang dipanjangin, pendek dipendekin. Kalau unik dari nama itu Bu, salah satunya ya di Arab itu ada namanya Ilham. Ternyata nama Ilham itu di Arab dipakai buat perempuan. Ya, kalau di Indonesia dipakai buat laki-laki. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu Bu. Banyak sekali yang sedikit berbeda dari segi nama dan penggunaannya di negara Arab dan di negara Indonesia. Itu kurang lebih ada sedikit perbedaan dalam penggunaan nama. Nah, kita nih balik lagi Bu ya. Jadi si Bapak nanya ke Fatimah anak perempuannya. Ya. Saya ulangi lagi dan kemudian ikuti Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Wa madza sataf'alina ya Fatimah? Wa Wa madza sataf'alina ya Alina Fatimah? ya Fatimah. Nah, artinya apa Bu? Pak? Apa yang Apa akan yang kau Apa kerjakan? yang kau kerjakan, akan hai kau Fatimah? kerjakan, wahai Kata Fatimah di sini saat nusu ghurfatan naumi. Apa Pak? Saat nusu ghurfatan naumi. Ghurfatan Saat naum. nusu Nusu ghurfatan ghurfatan naum. naum. Nusu ghurfatan Saya naum. ulangi. Masya Allah. Boleh ghurfatan naum disukunkan boleh atau ghurfatan naumi juga boleh. Ya. Jadi nggak masalah Bu mau disukunkan atau enggak ya sama saya insya Allah nggak masalah. Karena saya berharap Bapak-bapak Ibu mencoba lisan Arab ya lisan Arab mau disukunkan mau dikasrohkan nggak masalah ya. Oke saya ulangi Bu ya. Saat nusu ghurfatan naumi. Saat 1, 2, 3. nusu Ghurfatan naum. ghurfatan naum. Ghurfatan naumi. Oke. Nah, di sini ternyata ya Bapak bertanya kepada Ahmad ya. Ternyata nih banyak nih anaknya nih si Bapak ini ya. Kemudian dia tanya, Ustaz, boleh tanya sedikit Ustaz sebelum lanjut? boleh. Itu terjemahan yang ketika ayah bertanya ke Toha, "Madza taf'alu ya Toha?" Terus itu Iya. kan artinya apa yang kau kerjakan. Tapi kalau yang bertanya ke Fatimah, "Wa madza sataf'alina ya Fatimah?" Itu artinya Oke. apa yang akan, Ustaz? Beda atau Perempuan. Oh, enggak, artinya sama. Ini hanya penulisan saja ya. Jadi sataf'alina atau sataf'alu apa yang akan engkau kerjakan atau apa yang engkau kerjakan sama. Jadi, dalam bahasa Arab kalau ada sataf'alina, sataf'alu itu artinya adalah apa yang akan engkau kerjakan atau apa yang engkau kerjakan sama.
Nanti perbedaan lebih mendalamnya, insya Allah kalau ada takhusus ya baru nanti akan saya jelaskan secara rinci insya Allah ya, karena ada perbedaannya. Nanti ada disebut kok pakai saufa ya, kok kenapa sataf'alina buat perempuan, kenapa sataf'alu buat laki-laki. Nah ini nanti kalau disebutkan sekarang nanti pusing ya Pak ya. Jadi yang penting Ibu mengucapkan ya bahasa Arab apa yang ada di sini atau mengeksplor yang ada di luar. Nanti kalau sudah masuk ke kelas takhusus baru nanti ya apa namanya kita diskusi bareng lebih banyak lagi. Jadi artinya sama Pak. Ya artinya tadi sama Pak ya. Apa yang akan kau kerjakan atau apa yang kau kerjakan sama. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau bahasa gaulnya kan gini Pak. Kamu ngapain nak? Kan gitu. Ya, kalau bahasa simpelnya. Nah, ini sempat saya pernah jelaskan kayak di kelas ini ya. Waktu saya menerjemahkan Syekh ya, bawa Syekh ke kantor wali kota Bogor. Ya, itu kan Pak Wakil Wali Kota yang nyambut kita waktu itu. Jadi kalau saya nerjemahin Syekh ke Pak Wakil, itu kan karena Pak Wakil bertanya harus ketawa Pak. Jadi dia kadang-kadang, ih, apa kabar? Sambil senyum sambil ketawa. Nah, itu kalau saya terjemahin ke Syekhnya dengan nada yang datar, Syekhnya akan responnya datar. Tapi kita jadi penerjemah tuh bagaimana mengklopkan dua orang yang beda bahasa, tetapi ketika diterjemahkan sehati. Itu yang paling berat Pak dari segi menerjemahkan. Kalau kata Pak Wakil waktu itu kan gini, ya, ente ganteng, bahasa kitanya tuh si Syekhnya ganteng banget ya gitu. Kalau saya bilang ke Syekhnya, ya Syekh, anta jamilun jiddan. Oh, paling gitu doang. Tapi kita rubah, ya Syekh, Masya Allah, anta jamilun jiddan ya Syekh. Ada qala naibu yani al-wilayah. Nah, sampai gitu-gitu. Jadi dia ketawa, Masya Allah, syukran, dia bilang gitu. Syukran jazakallah. Wa huwa kadzalika jamilun jiddan. Sampai gitu dia. Nah, terus saya bilang ke Pak Wakil Wali Kota, Pak Wakil, Bapak juga katanya ganteng bener Pak. Gitu. Mantap bener lah gitu. Nah itu dia ketawa juga Pak Wakil Wali Kota. Jadi sehati memahaminya. Ya walaupun berbeda, kita bagaimana caranya menerjemahkan sehati dengan orang yang berbeda bahasa pada saat itu juga. Itu sih yang saya dapat ilmunya sedikit itu. Ternyata menerjemahkan juga harus sampai ke hati bawahnya. Nah maka pada saat itu kita disambut dengan sambutan yang hangat dengan Pak Wakil Wali Kota. Jadi setiap ngomong saya terjemahin. Ya tapi terjemahinnya itu nggak secara harfiah. Jadi secara harfiah dicampur secara maksud. Nah, jadi biar bahasanya enak. Jadi kalau di sini kan karena tulisaku, kan nggak mungkin di sini bilang, misalnya kata Bapak bilang ke Toha ngapain? Kan nggak mungkin. Toha ngapain ya? Tapi di sini bilang, apa yang akan engkau kerjakan wahai Fatimah? Apa yang kau kerjakan wahai Fatimah atau Toha? Nah itu menunjukkan bahasa Indonesia dari Arab ke Indonesia yang baku. Oke, kita lanjut Pak ya, Bu ya. Nah, kita nih lanjut berikutnya ke Ahmad Afwan, ya. Ustadz. Ya. Afwan Ustadz ya. Punten Ustadz satu lagi silakan. yang untuk hada yaumul udlah. Hadanya itu hanya 2 harokat ya, atau gimana? Oh ya. Baik ya. Syukron. Ya. Memang dalam bahasa Arab Bu ya, hada kan zanya pendek, hanya panjang. Tapi kok nggak ada harokatnya? Nah, atau nggak ada tanda panjangnya? Kenapa nggak hanya dikasih fathah panjang atau fathah berdiri ya? Iya. Kenapa nggak? Karena dalam bahasa Arab ada namanya ilmu imla. Ilmu imla ini salah satu, imla itu artinya belajar bagaimana kaidah bahasa Arab ya. Tapi nggak saya jelaskan panjang. Yang simpelnya aja saya jelaskan untuk takofa pengetahuan. Ya, hada di sini kalau dalam ilmu imla namanya tumtok wala tuktab. Rumusnya gitu. Dibaca tapi nggak ditulis. Nah, kita kan jadi bingung kalau saya jelaskan. Contoh simpelnya adalah hada. Hada dibaca panjang hanya tapi nggak ditulis. Zanya kan ditulis, tetapi nggak dibaca. Nah, itu dalam kaidah penulisan bahasa Arab. Tahu dari mana? Pertama dari kaidah penulisan, ya, dari kaidah penulisan imlanya seperti itu di orang Arab. Yang kedua diketahuinya dari istima, dari orang Arab menyebutkan bahasa Arab ke kita. Maka akhirnya kita tahu, oh hadza hanya nggak ada alifnya panjang, tapi za ada alifnya pendek.
Nah, kurang lebih seperti itu. Itu simpelnya seperti itu, Bu ya. Tapi nggak usah dipikirkan, nggak usah dipikirkan ya. Nanti Iya. kalau ada kelas takhosus, kalau ada kelas takhosus baru insya Allah dipikirkan, Bu ya. Sekarang yang Insya Allah, dipikirkan insya adalah Allah. ya ibu-ibu bapak menyebutkan bahasa Arab. Yang simpel-simpel aja, Bu, insya Allah ya. Biar Yap, paham syukran dulu. Ustaz. Lalu berikutnya, afwan. Kita lanjut, Bu ya. Nah, berikutnya di sini, wa madza sataf'alu ya Ahmad? Nah, akan bertanya ya, saya ulangi sekali lagi. Wa madza sataf'alu ya Ahmad? Nah, silakan Bapak Ibu. 1 2 3. Wa Wa madza madza sataf'alu sataf'alu ya ya Ahmad? Ahmad. Wa madza sataf'alu ya Ahmad? wa Wa madza madza sataf'alu sataf'alu ya ya Ahmad? Nah, jadi Bapak nanya kepada Ahmad, apa bahasa Indonesianya, Bu, di sini? Apa Yang engkau kerjakan, hai Ahmad. Nah, di sini baru bilang sa'aksilul malabis atau sa'aksilul malabis. Sa'aksilul malabis. Nah, apa artinya, Bu, sa'aksilul malabis? Saya akan Saya akan mencuci pakaian. Ya, artinya saya akan mencuci pakaian. Lalu Bapak bertanya lagi, ya dia punya anak keempat nih, ya, anaknya banyak juga sih Bapak ya, dari satu orang istri ini ya. Dia bahasa Arabnya di sini, wa madza sataf'alina ya Latifah? Wa madza sataf'alina ya Latifah? Ya Latifah? Nah, gitu. wa madza Silakan Pak Ibu. 1 2 3. Wa madza sataf'alina ya Latifah? Latifah? Nah, wa madza sataf'alina ya Latifah? Wa madza sataf'alina ya Latifah? Wa madza sataf'alina ya Latifah? Wa madza sataf'alina sataf'alina ya Latifah? Ya. Di sini dia tanya kepada Latifah. Kata Latifah, sa'akwil malabisa. Sa'akwil malabisa. Silakan, Mbak, Bu. Sa'akwil malabisa. Bisa. Sa'akwil malabisa. Sa'akwil malabisa. Sa'akwil malabis. Sa'akwil malabis. Ya, artinya adalah apa, Pak? Saya akan menyetrika pakaian. pakaian. Betul, saya akan menyetrika pakaian ya. Jadi Fatimah ini anak yang soleha ya, menyetrika Latifah ya, menyetrika pakaian ya. Jadi ada tugas masing-masing. Nah, kata kakek ya, di sini bahasa Arabnya al-jaddah. Apa al-jaddah? Nenek. Kakek apa nenek, Bu? Nenek. Nenek ya. Nenek, betul ya. Kalau al-jad apa, Bu? Kakek. Oke. Kakek ya. Jadi pertama Ibu dapat kosakata al-ab. Apa artinya al-ab? Ayah. Ayah. Terus yang kedua al-um. Apa artinya Ibu. al-um? Ibu. Ibu. Ma makna al-jaddah? Kakek, nenek. Al-jad. Mumtaz. Ma makna al-jad? Kakek. Kakek. Nah, sekarang Ibu sudah dapat kosakata ya. Ada ayah, ada ibu, ada kakek, ada nenek. Ya, jadi kalau di bahasa Indonesia itu, Bu, kan kita sering nyebut gini, kalau ada umi-umi gitu kan. Ini uminya siapa? Ini uminya Fatimah, ini uminya Ahmad, ya. Kalau bahasa Arab, umi itu artinya ibuku. Kalau bahasa Arab itu kalau nyebut ibunya Ahmad, maka bahasa Arabnya ini umunya Ahmad, pakai umu, ya. Tapi karena sudah jadi tradisi di kita nggak masalah, ya. Ini uminya Ahmad, ya. Ibunya Ahmad artinya. Jadi umi, abi, bahasa Arab, ya. Kalau misalnya bapaknya Ahmad apa bahasa Arabnya? Bapaknya Fatimah apa bahasa Arabnya? Abu Fatimah, Abu Ahmad, ya. Abu Fatimah, Abu Ahmad. Ayahnya Fatimah dan ayahnya Ahmad. Nah, kurang lebih seperti itu, Bu. Oke, kita lanjut.
Ya, al-jaddah. Di sini nenek bilang apa? Ana sa'aksilus suhun. Ana Asa. Ana sa'aksilu suhun. Suhun. Ya, kan nggak mungkin bapaknya nyuruh. Nenek nyuci apa? Nggak mungkin. Tapi neneknya karena nenek-nenek zaman dahulu yang sigap, jadi neneknya ngabarin ya. Nah, mungkin ini anaknya kali ya, nak ya. Cuma nyebut nenek buat memuliakan ibunya di depan anak-anaknya. Nanti takutnya anak-anaknya manggil ibu juga ya. Jadi orang-orang manggil nenek ya ke apa namanya ke dari bapaknya atau manggilan nenek itu dikarenakan memuliakan agar anaknya yang si bapak ini manggil nenek juga ya. Ana sa'aksilus suhun. Ana. sa'aksilus suhun. Ya, artinya apa Bapak Ibu? Kalau saya Kalau Saya akan mencuci piring. Ya, ini nenek-nenek yang masih tangguh ya, cuci piring di rumah ya. Kalau di sini yang paling santai nih ya, dia udah pikirinnya akhirat nih insya Allah. Kata kakek apa? Kata kakek, wa ana sa'aqra'ul Qur'an. Wa ana sa'aqra'ul Qur'an. Al-Quran. Nah, wa ana sa'aqra'ul Qur'an. Wa ana sa'aqra'ul Qur'an. Quran. Wa ana sa'aqra'ul Qur'an. wa ana sa'aqra'ul Qur'an. Apa artinya Bapak Ibu? dan saya Saya akan akan membaca Quran. Baca Al-Quran. Kalau kakek udah pikirannya akhirat aja di sini ya. Kalau kakek udah baca Quran aja mikirnya udah akhirat ya, udah fokus ke akhirat ya. Oke, Toi, Bapak Ibu, silakan saya minta 2 orang ya. 2 orang ya, percakapannya selang-seling aja. Atas, bawah, kemudian bawahnya lagi ya. Di sini kan banyak orang, tapi cukup saya minta 2 orang, jadi ganti-gantian. Saya contohkan, misalnya orang pertama baca hadza yaumul utlah, orang kedua baca lagi hadza yaumul amal. Nah, saya minta 1 ibu-ibu, 1 bapak-bapak yang sudah tadi baca ya. Mungkin ditutup dulu ya yang belum dulu. Saya kasih kesempatan yang belum. Siapa yang belum? Oh, Toyib, Mas Muki ya Sayyidah. Mas Muki. Ismi Azizah. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Terus satu lagi. Siapa yang bersedia bapak-bapaknya? Ana Ustaz. Baik, Mas Muka ya Sayyid. Ana Hardi Ustaz. Ismi Hardi. Man? Hardi. Ismuka Hardi? Hardi. Ya, Baik, tafadhal ya Hardi. Sayyidah Aziza fi takunu in taqra awalan wa taba'a ba'da dzalika al-akh Ardi. Tafadhal. Tafadhal. Silakan. Ibu Azizah dulu, baru setelahnya disambung oleh Bapak Ardi. Silakan. Min al-um Ustadz atau la al-um? Al-um Ya. la. Ya, jadi orang pertama baca hadza yaumul utlah. Nah, terus orang kedua baca hadza yaumul amal. Terus berikutnya kemudian gitu. Terus orang pertama lagi hadza madza sataf'al gitu. Jadi nggak ada kakek nenek ya. Naam. Yang pertama Ibu Azizah, yang kedua Bapak Ardi. Al-awwal as-sayyidah al-azizah wa thaniyan wa taba'a ba'da dzalika al-akh aw as-sayyid Ardi. Tafadhal. Silakan. Hadza yaumul utlah. Hadza yaumul amal. Mana alu ya Taha? Bukan. Jadi bukan. Jadi Ibu Azizah baca yang pertama hadza yaumul utlah. Cukup. Lalu diganti orang kedua, Pak Aziz. Nah, kata Pak Aziz, hadza yaumul amal. Lalu lanjutnya gitu lagi ya, selang-seling. Naam. Siapa Ardi? Siap. Baik. Aziza awalan? Min awal. Nah. Hadza yaumul utlah. Baik. Hadza yaumul amal. Nah, tafadhal. Mada Baik, sataf'al tafadhal. Toha? Sa'aknusu ghurfatal julus. Wa mada sataf'ali ya Fatimah?
Ahmad. Sa'agsilul Lanjut. Wa madza malabis. sataf'al? Heeh. Ah. Wa madza sataf'alina ya Latifah? Sa'akwil malabis. Ana sa'aghsilu suhun. Wa ana sa'akra'ul Qur'an. Kelas. Mumtaz, barakallahu fikum. Jamil, Baru. mumtaz, bagus. Baik, siapa berikutnya yang ingin coba? Ya, tadi sudah 3 orang ya hari ini. Berikutnya siapa yang ingin mencoba? Di sini kita ada 18 ya. Ana Ustaz, Ada Ibu Mutmainnah, ada Ibu Tri. Mas Muka? Ismi Mulyawan. Mulyawan, baik, tafadhol ya ya Sayyid Mulyawan. Siapa lagi yang ingin mencoba lagi? Ada satunya dari ibu-ibu. Nah, Oh, Ustaz. baik, As-Sayyidah Dewi Rasadi. Ustaz. Ibu Dewi Rasadi dulu ya. Baik, Ibu Dewi Rasadi. Ya, sekarang jadi orang yang kedua ya. Bapak Mulyawan jadi orang yang pertama. Sama seperti tadi ya Pak ya, Bu ya. Ustaz. Mislu as-sabiq. Tafadhala iqra'a. Hada Silakan Bapak Mulyawan. Dan hada yaumul utlah. Hadza yaumul amal. Mada sataf'alu ya Taha? Sa'aknusu ghurfatul julusi afwan. Ghurfatal. Oh, Nggak ya, apa-apa. afwan. Sa'aknusu ghurfatal julusi. Wa mada sataf'alu Dan ya Fatimah? Sa'aknusu ghurfatan naum. Wa mada barakallah. sataf'alu ya Ahmad? Sa'aghlisul malabis. Wa mada sataf'alina ya Latifah? Sa'akwil malabis. Ana sa'aghsilu suhun. Wa ana sa'aqra'ul Qur'an. Mumtaz. Jamil. Khalas. Baik, istamir. Sanastamir insyaallah ya, kita akan lanjut. Di sini ada an-niqash. An-niqash itu adalah sebuah pertanyaan ya, sebuah pertanyaan. Nah, ibu-ibu yang pertama di sini pertanyaannya, madza sata'malu ba'dal istiqazi minan naum? Ya, apa yang dikerjakan setelah atau apa yang akan kamu lakukan setelah bangun tidur ya. Ini boleh nih nanti Ibu jadikan percakapan nanti di tugas bahasa Arab ya. Ini boleh tambahan nih. Misalnya Ibu pengen nanya nih ya, tanyanya misalnya apa sih yang dilakukan waktu siang hari, apa sih yang dilakukan waktu sore, waktu malam. Nah, di sini ada. Nah, terus kalau misalnya jawabannya gimana Ustadz? Aku nggak tahu, misalnya sore hari aku makan misalnya. Nanti boleh dicari di Google Translate juga boleh. Misalnya, ya saya jawab pertanyaan, madza sata'mal fi waqtin nahari? Apa yang akan kamu lakukan, yang akan kamu kerjakan di waktu siang? Sa'amalu fi waqtin nahar. Boleh. Ya, atau misalnya sa'akul, boleh. Sa'akulu ta'am, boleh. Nah, atau misalnya sa'usafir ilal bait atau sa'usafir ilal qaryah, boleh. Atau sa'usafir ila Jogja, boleh. Nah, itu nanti ini niqash ini nanti bisa tambahan ibu-ibu, bapak-bapak untuk bikin video nanti ya. Jadi nanti dicoba misalnya mau bikin video di sini kan madza sata'malu ba'dal istiqazi minan naum? Ya, apa yang akan kamu lakukan setelah bangun tidur? Misalnya bangun tidurnya di pagi hari berarti siap-siap wudu, sholat ke masjid atau sholat subuh ya, atau sholat tahajud dan lain-lainnya. Apa bahasa Arabnya? Boleh dicari di Google, boleh dicari di kamus ya. Yang penting Ibu mencoba mengeksplor lewat lisan ya. Jadi yang pertama Ibu adalah poinnya mengeksplor dengan tugas video tadi dengan lisan. Ya, di tugas video tadi dengan lisan. Ditambah apa, Bu? Ditambah percakapan sebelumnya. Misalnya ila liqa ya. Setelah bertanya boleh. Terus setelah Ibu bertanya, ada lagi, ana mushtaqun ilaika, ya, saya senang banget nih bertemu sama kamu. Nanti boleh dipadukan.
Ya, misalnya terus lagi ditambahin lagi, ana sa'idun bihadzal liqa. Saya senang banget pertemuan ini, luar biasa pertemuan ini, sangat luar biasa. Nah, baru diakhiri dengan kata-kata yang ada di sini. Jadi Ibu boleh pergunakan dari halaman 1 sampai halaman 17 untuk nanti membuat video agar semakin lancar lagi mengucapkan. Jadi Ibu poinnya Bu di kelas kita ini, di kelas A dan B ini adalah poinnya bagaimana Ibu mengucapkan bahasa Arab versi ketika berbicara bahasa Arab. Jadi berbeda Bu. Kalau bahasa Arab kitab, Ibu membaca, tetapi mengartikan dengan bahasa Indonesia. Ya saya temukan di beberapa pesantren hanya bisa baca kitab, tapi ketika lisan ya dia tidak bisa. Itu diakui. Kenapa? Karena memang pengajarannya adalah menggunakan bahasa Arab, tetapi pengantarnya menggunakan bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Apakah salah? Nggak ada yang salah. Ya, semuanya benar. Tetapi memang ketika sekarang saat ini metode kita adalah yang penting lisan Ibu ngomong bahasa Arab. Salah atau benar tidak masalah. Ya, karena nanti tadinya salah, sedikit-sedikit nanti lama-lama berubah menjadi bagus. Baik, nanti dilanjut lagi untuk tugas videonya. Dan sekarang kita masuk ke berikutnya, as-sakan. Ya. Al-hiwaru as-sani. Al-hiwaru as-sani. Apa artinya al-hiwaru as-sani? Artinya adalah percakapan atau percakapan yang kedua. Al-hiwar artinya percakapan. As-sani yang kedua. Ya, boleh Ibu bisanya artiin satu-satu boleh. Al-hiwar percakapan, as-sani yang kedua. Kalau digabung percakapan yang kedua. Apa itu as-sakan? Apa artinya as-sakan di sini Bu? Artinya ada di bawah. As-sakan. Apa artinya sakan? Tempat tinggal. Ya, artinya adalah tempat tinggal. Al-mufrodat, ya, kosakata. Kata. Nah, di sini ada bahasa Arabnya hayyul matar, ya. Al-mufrodat tadi artinya kosakata, ya, kosakata. Di sini ada bahasa Arabnya, ibu-ibu, bapak-bapak dengarkan, saya akan bacakan 2 kali, kemudian ikuti ya. Yang pertama di sini hayyul matar, ya. Terus saya ulangi lagi, hayyul matar. Silakan ibu-ibu, 1, 2, 3. Hayyul Hayyul matar. Ya, apa artinya hayyul matar? Kompleks Bandara. Nah, saya ulangi lagi, hayyul matar. Hayyul matar. motor. Hayyul matar. Apa artinya? Kompleks bandara. Komplek bandara. Berikutnya, ya. Misalnya ibu-ibu punya anak yang sudah kuliah. Apa bahasa Arabnya kuliah di sini, ya? Bahasa Arabnya al-jami'ah. Jami'ah. Ya. Apa artinya al-jami'ah? Universitas. Universitas. Nah, ya misalnya anak ibu keterima kuliah di UI, ya. Ibni talibun fil jami'ah. Anak saya ya seorang pelajar, seorang mahasiswa di jami'ah. Talib bahasa Arab artinya adalah pelajar atau ya mahasiswa. Jadi gini Bu, talib itu digunakan untuk anak-anak SMP sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat disebutnya talib. Kalau ternyata ibu pernah dengar kosakata yang lain seperti anak SD sampai TK, apa namanya? Anak SD dan TK bahasa Arabnya adalah tilmizun. Ya, tilmizun. Nah, Laki-laki. pakai ta, lam, ya, mim, kemudian ya dan za. Ya. Saya coba buat di whiteboard ya. Buat tambahan kosakata ibu-ibu bapak ya. Misalnya anak ibu-ibu bapak punya anak SD, apa bahasa Arabnya? Til. Kelihatan nggak Bu? Kapan tulisnya? Kelihatan Ustaz. Ya ini saya buat garis 2 tuh titik Bu ya, karena saya kalau ngisi kajian titik nggak kelihatan di sini, jadi saya agak tebelin dikit. Tilhidun. Ya, ini anggap aja titik Bu. Tilmizun. Ya, Mim apa ha itu? tilmizun. Tilmizun. Mim.
Ya, mim. Tilmidun. Ya, itu artinya adalah pelajar dari usia TK sampai kelas 6 SD. Ya. Kenapa namanya tilmis? Tilmis itu, Bu, disuapin, Bu. Ya, artinya tuh secara simpelnya adalah disuapin. Jadi kalau ngajar SD kan biasanya, apa kabar anak-anak? Anak-anak sehat. Ya, udah makan belum? Ya, biasa gitu, ya. Gimana kabar kamu hari ini? Apakah bahagia? Kabarnya itu anak SD, ya. Apakah kabarnya sedih hari ini? Kok kamu hari ini ceria banget? Nah, itu biasa anak SD. Ya, ceria banget, senang banget. Tapi kalau anak SMP, nah, anak SMP itu disebutnya tolib, ya. Oke, anak-anak, apa kabar anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Insya Allah kita akan mulai ya. Hari ini kita belajar fikih. Nah, itu gitu anak SMP. Ya, kalau kuliah beda lagi. Masya Allah, tabarakallah, hari ini kita dikumpulkan dengan orang-orang hebat, ya. Insya Allah kita akan diskusi, itu beda lagi. Ya, makanya tilmis sering digunakan oleh orang Arab kalau orang-orangnya itu pembelajar atau orangnya itu belajar dari usia TK sampai kelas 6 SD. Nah, kalau di sini disebutnya tolib, ya. Tolib apa? Tolib artinya pelajar atau mahasiswa, ya. Dia sedang berguru, ya, berguru dengan para ulama disebutnya tolib, atau ibu sering dengar atau bapak-bapak sering dengar mulazamah. Itu kamu mulazamah di mana? Mulazamah itu berguru atau dia dekat. Lazam artinya itu dekat sama syekhnya gitu, sama syekhnya ngobrol, ya. Itu sedikit tambahan dalam kosakata bahasa Arab, ya. Berikutnya di sini ada, kalau ibu punya apartemen, apa bahasa Arabnya apartemen, ya? Bahasa Arabnya adalah syiqqah. Apa, Bu? Syiqqah. Syikko. Syiqqah artinya adalah apartemen, ya. Terus di bawah, ya, bahasa Arabnya di sini adalah raqmu. Raqmu artinya ada, ya. Raqmu apa artinya, Bu? Nomor. Apa artinya? Ya, Nomor. artinya adalah nomor, ya. Mudah-mudahan 4 kosakata ini yang baru, kelihatan baru tapi bisa dihafal dan bisa dilancarkan lagi, dan juga ibu-ibu bisa memahaminya dengan baik, ya. Nanti buat tugas video atau misalnya ibu ngobrol depan cermin, ya. Kalau saya kasih tambahan, dulu itu hobi saya, Bu, selain misalnya kayak main basket dan lain-lainnya, itu adalah ngomong depan cermin, tapi dengan bahasa Arab, ya. Itu sampai ibu saya itu bingung, nih anak ngomong sendiri depan cermin masih sehat atau enggak gitu, padahal ngomong bahasa Arab, ya. Jadi latihan saya dulu agak ekstrim, Bu, ya, bahasa Arab di cermin. Seakan-akan saya ngajar di depan ratusan mahasiswa yang berbahasa Arab. Nah, itu yang saya coba seperti itu. Jadi kalau ibu mau lancar seperti itu. Kaifa haluka ya ikhwah? Baik, fi hadzal yawm sanatanawalu lughat al-arabiyyah, fa mawdu'una insyaallah taala huwa an misalnya anil fiqh wa huwa fil mawdu' tahta al-mawdu' at-taharah. Nah, seperti itu kurang lebih. Itu depan cermin seperti itu, Bu. Ya, dengan kosakata yang baru, dengan gaya bagaimana menyampaikan yang pernah disampaikan guru-guru termasuk saya, kemudian dari awal sampai sekarang ini bisa dipraktekkan, ya. Kalau saya dulu punya buku kecil, Bu, ya. Bukunya sebenarnya nggak kecil sih, saya nyebutnya buku kecil aja untuk kosakata yang baru yang belum pernah saya hafal. Itu saya hafal biasanya. Dulu sampai 1000 kosakata dulu saya hafal. Ya, itu kosakata sampai 1000, bahkan maknanya kalau 1000 berarti hampir 3000 makna. Karena 1000 itu maknanya berbeda-beda, ya. Itu minimal 1000, ya, sampai bahkan lebih dari itu pernah, ya. Tapi tergantung pemakaiannya. Terkadang pemakaiannya berbeda, kurang lebih seperti itu, Bu. Baik, tinggal 20 menit lagi, ya. Kita lanjutkan al-muhadatsah, percakapan. Al-muhadatsah. Baik, lanjut ke kalimat berikutnya, ya. Seperti biasa kita mulai dari salam, ya. Kenapa sih kok mulainya dari salam? Ya, pertama, salam ini bukan tradisi Arab, Bu. Jadi harus hati-hati, ya. Nanti jangan-jangan belajar bahasa Arab kok mulainya salam mulu, nggak say hello aja, hello, ya. Kenapa nggak gitu? Boleh. Orang Arab itu, Bu, kalau misalnya di kampus, kadang bisa ngomong halo juga. Kadang kalau saya sering ketemu, halo, kaifa haluk, tapi gitu. Tapi
dia lebih sering mengucapkan salam karena salam termasuk ya yang dimana di situ ada ayatnya juga, dan juga salam sering diucapkan ya oleh para sahabat, para tabi'in ya, dan juga Rasulullah mengajarkan para sahabatnya tentang salam, ya mengajarkan tentang salam dan ada hadis juga. Itu kurang lebih seperti itu, Bu. Ya, kita mulai dari salam. Ahmad, ada Hasan ya. Ceritanya Ahmad dan Hasan ini teman baik ya, namanya Ahmad, namanya Hasan. Boleh nggak Ustadz diganti namanya Michael? Boleh, nggak masalah. Ya ada orang Muslim namanya Michael ya, Gabriel boleh ya. Kalau namanya memang Gabriel, jangan kamu namanya Gabriel nggak Islam banget, coba diganti Jibril boleh nggak gitu? Ya nggak usah digituin ya Bapak Ibu ya. Yang penting adalah bagaimana berbahasa Arabnya ya. Jadi di sini kebetulan namanya adalah Ahmad dan Hasan. Kita mulai dari pertama Bu ya. Ibu dengarkan sekali dan ikuti ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, silakan Bapak ikuti lagi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, di sini artinya assalamualaikum Bu ya. Nah, terus berikutnya waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah. Aina taskun? 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 Askunu fi hayyil matar. Askunu fi Hayyil matar. Ya. Coba Ibu lihat. Aina taskun artinya apa, Bu? Di Mana engkau tinggal? Ya, terus askunu fi hayyil matar apa artinya? Saya Saya tinggal di kompleks bandara. Ya, betul ya Pak ya Bu ya. Boleh misalnya Ibu bilang, Aina taskun? Ya, yang pertama kita belajar. Askunu fi Jakarta. Boleh. Askunu fi Bekasi. Atau boleh Ibu nyebut misalnya, Askunu fi Shikoh. Kok Shikoh Ustaz? Di sini kan ada apartemen. Betul nggak? Nah, boleh Ibu nyebutkan nanti ya. Kalau misalnya Ibu pengen explore, boleh. Aina taskun? Askunu fi Shikoh. Saya tinggal di apartemen ya. Tinggal di apartemen di dekat Jenderal Sudirman misalnya. Wah, bagus tempatnya gitu. Baik, berikutnya Bu ya. Wah, dan Bapak-bapak ya. Wa aina taskunu anta? 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 Askunu fi hayyil jami'ah. 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 Nah, kalau ini bahasa Arab tadi apa, Bu? Wa aina taskunu anta? Apa bahasa Arabnya? Dan di mana kamu tinggal? Dan di mana? Lanjutnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang berikutnya di sini adalah askunu fi hayyil jami'ah. Apa artinya? Saya tinggal di kompleks universitas. Baik. Ana sa'adzkuru al-lughata al-Indonesiyah fa antum tadzkuruna li al-lughata al-Arabiyyah. Saya akan sebutkan bahasa Indonesianya, Ibu-ibu sebutkan bahasa Arabnya ya. Fi hadhihi al-faqarat ya, di bagian-bagian yang telah kita baca tadi ya. Baik. Apa bahasa Arabnya? Ma makna hadhil jumlah ilal Arabiyyah. Apa bahasa Arabnya? Ya, jumlah itu maksudnya adalah kalimat ya dalam bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Saya tinggal di kompleks bandara. Apa Bu bahasa Arabnya? Bapak? Askunu fi hayyil matar. Baik. Terus di sini
saya tinggal di kompleks universitas. Askunu fi Askunu hayy. fi hayyil jami'ah. Nah, di mana engkau tinggal? Aina taskun. Aina taskun? Nah, dan di mana engkau tinggal? Wa aina Aina taskunu. Taskunu Nu anta. anta? Baik, mumtaz, barakallahu fikum. Kita lanjut Bu ya. Kita lanjut Bapak Ibu ya, yang berikutnya di sini, yang berikutnya di bagian bawahnya. Hal taskunu fil bait? Hal taskunu taskunu fil Taskunu bait? fi bait. Hal taskunu fil bait? Hal taskunu taskunu fil fil bait? bait? Hal taskunu fil bait? Hal taskunu taskunu fil fil bait? bait? Apa artinya Bu? Apa engkau tinggal di sebuah rumah? Rumah. Nah, di sini ada jawabannya. Jawabannya kalau Ibu lihat ya, biasanya pernah saya temui itu ketika saya ngajar bahasa Arab, namaskunu fil bait. Ya, kalau yang bagusnya adalah na'am. Nah, kalau kita kan ya, benar, ya. Nah, bisa gitu kita. Kan nggak mungkin. Apakah kamu tinggal di rumah? Iya, benar saya tinggal di rumah. Jarang, tapi iya, benar, iya. Ya, biasa gitu. Pertama kali responnya seperti itu. Ya, terus bagaimana cara ngucapinnya? Nah, na'am. Na'am. Naam. Ya. Nah, jadi beda kalau na'amnya misalnya na'am atau na'am kalau lagi misalnya bertanya teman kan, na'am, iya betul bahasa Indonesia gitu. Ya. Di sini bahasa Arabnya na'am, ada tanda koma. Kalau Ibu lihat, tanda koma di Indonesia kan sebelah kiri, kalau Arab sebelah kanan. Jadi dibalik Bu ya. Ya, yang sama itu cuma titik Bu. Titik nggak ada, ya titik kanan titik nggak ada, ya. Titik tetap titik. Yang beda koma, tanda tanya, kemudian petik 2 itu beda sedikit petik 2 itu. Petik 2 beda sedikit. Saya lanjut Bu ya. Naam, askunu fil bait. Naam, askunu Taskunu fil bait. Naam, askunu fil bait. Naam, askunu fil bait. Jadi kayak ada jedanya. Naam, askunu fil bait. Naam, Naam. askunu fil Askunu bait. fil bait. Fil bait. Saya ulangi lagi. Naam, askunu fil bait. Naam, Naam. askunu fil bait. Habis itu baru nanya lagi. Hal taskunu fil bait? Hal taskunu fil bait? Taskunu fil bait. Nah, jadi Bu, nanyanya ya kita bahasa Arab eksplornya kata-katanya atas 10 fil bait. Jangan Bu, itu kasihan. Kayaknya kecapean tuh nanya-nanya gitu ya. Kayaknya pagi habis ngajar, siangnya ada kegiatan arisan, sorenya belanja, ya malamnya mungkin ke pasar beli ikan segala macamnya buat masak besok pagi. Terus tanya, apakah kamu tinggal di rumah ya? Jadi bahasa Arab nadanya itu kadang tinggi. Jadi Ibu jangan heran kalau lihat ada orang Arab ngomongnya tinggi, bukan marah Bu. Tapi memang orang Arab ngomongnya seperti itu, ya. Kan nggak mungkin orang Arab ngomongnya atas kuno fil bait, kan nggak mungkin, ya. Yang jadi ngomongnya tinggi, atas kuno fil bait, nah itu ngomongnya gitu Bu. Jadi kalau misalnya yang ngomong agak atas kuno fil bait, itu terkadang mungkin guru-guru kita yang ngomong, nggak masalah. Yang terpenting adalah berbahasa Arabnya. Tapi kalau orang Arab yang saya tahu itu kalau berbicara memang nadanya sedikit tinggi, apalagi yang syahnya semangat. Oh, itu melengking. Sampai-sampai tuh orang pernah bilang, ini syahnya marah-marah ya? Enggak marah-marah. Tapi memang dia ya ketika menyampaikan pelajaran tinggi. Nah, seperti itu. Baik, saya ulangi Bu ya. Yang berikutnya di sini. Hal taskunu fil bait. Hal taskunu fil bait. Nah, yang berikutnya. La. Nah, di tanda la, Ibu kasih koma. Seperti na'am. Ini kayaknya ada salah cetak juga. Ya, kasih koma, tanda terbalik kanan ya. Terus setelah syiqqah Ibu hapus. Itu bukan tanda tanya karena bukan pertanyaan. Iya. Ya, karena bukan pertanyaan, tapi pernyataan dari sebuah pertanyaan. Lah. Pertanyaannya apa? Ya, pertanyaannya hal taskunu fil bait? Jawabannya la. La. Askunu fi syiqqah. Nah, kan gitu. La. Syiqqah, Bu, maaf. Syiqqah, bukan syiqqah. Sebenarnya saya tadi lebih setujunya syiqqah ya. Kayaknya yang pertama juga salah cetak nih yang mufradat. Ya.
Aslinya adalah syaqqah. Yang saya tahu itu dari awal syaqqah. Tapi karena saya lihat buku syiqqah, tapi di sini jadi syaqqah ya. Ternyata buku ini ada perbedaan pendapat para ulama ya. Tapi enggak, ini mungkin salah cetak sepertinya. Ya, yang Syaqqah betul ya, adalah Ustaz. syaqqah. Yang betul syaqqah. Ya. Dan itu sering saya dengar kalau syekh itu, terutama dari Saudi, kalau pengen balik, dia izinnya gitu. Astadzin, uridu zahaba ila syaqqah. Ya, saya pengen pergi ke apartemen. Karena orang Arab itu kalau di Indonesia, khususnya orang Saudi, yang dosen-dosen di Libya itu kalau ngajar tinggalnya itu di apartemen. Ya, apartemen yang paling sering itu namanya apartemen apa gitu, dekat-dekat kampus gitu. Itu apartemennya. Saya ulangi Bu ya, dari yang pertama. Hal taskunu fil bait, silakan. Hal taskunu fil Taskunu bait. fil bait. La askunu fi syaqqah. La. La La. askunu Askunu fi fi syaqqah. syaqqah. La askunu fi syaqqah. La. La. Askunu Askunu fi fi syaqqah. syaqqah. Nah, Masya Allah, barakallah ya. Nah, terus nanya nih, marokmu syaqqatuk? Marokmu Marokmu syaqqatuk. Syaqqat. Marokmu syaqqatuk? Marokmu syaqqatuk. Oh, ini juga ini ya. Ada kesalahan juga, Bu ya. Ibu ganti Syaqqat. taknya itu Syaqqatik. syaqqatik ya. Ibu ganti di atas taknya itu Ibu coret terus ganti kasroh. Jadi yang betul itu adalah ini salah cetak sepertinya. Marokmu syaqqatik pakai kasroh ya. Itu kenapa kasroh Ustaz? Nanti kita kalau sudah masuk kelas lain baru kita bahas. Yang sekarang yang kita tahu itu marokmu syaqqatik. Ya. Kalau ada tip X boleh di tip ya. Karena ini salah cetak sepertinya ini. Nanti mungkin ada revisi lain. Sudah Bu, ya kita ulangi lagi ya. Dari hal taskunu fil bait. Hal taskunu taskunu fil Taskunu bait. fil bait. La askunu fi syaqqah. La. Askunu Askunu fi fi Askunu syaqqah. fi syaqqah. La askunu fi syaqqah. La Askunu askunu fi fi syaqqah. Ya kita ulangi lagi. La askunu fi syaqqah. La Askunu askunu fi fi syaqqah. syaqqah. Marokmu syaqqatik. Marokmu Syaqqatik. syaqqatik. Marokmu syaqqatik. Apa artinya Bu? Marokmu syaqqatik. Berapa Berapa Nomor nomor apartemenmu? Ya boleh berapa? Ma artinya berapa? Rokmu nomor syaqqatik apartemen kamu ya. Apartemenmu atau apartemen kamu. Jawabannya khamsah. Wa ma rokmu baitik? Khamsah. Marokmu baitik. Ini adanya tuh khamsah. Wa ma naik lagi. Wa ma. Wa ma rokmu baitik? Khamsah. Wa ma raqmu baitik. Marokmu baitik. Ya kita ulangi ya. Ma rokmu syaqqatik? Marokmu syaqqatik. Khamsah. Wa ma rokmu baitik? Warok Khamsah. Wa ma Marokmu baitik. Baitik. Nah, jawabannya tis'ah. 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 Tadi apa Bu? Tis'ah. Artinya marokmu syaqqatik. Marokmu syaqqatik bahasa Indonesia tadi apa artinya bahasa berapa Indonesianya? Berapa nomor nomor Apartemenmu. apartemenmu? Nomor Ya, betul. Terus dijawab khamsah. Apa itu khamsah? 5. 5. 5. Terus wa ma raqmu baitik apa artinya wa ma raqmu baitik? berapa nomor rumahmu? Berapa nomor nomor rumah? Ya, di sini jawabannya nomor rumahnya tis'ah. Berapa, Bu? 9. 9. 9. Ya, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Nanti Ibu boleh tambahin lagi barakallahu fik misalnya atau ila liqa marhaban. Boleh. Ila liqa marhaban nanti ditugas video biar lebih lancar lagi. Baik, ana sa'adzkuru lakum al-lughata al-indonesiyah fi hadhihi al-faqrat al-maktubah ladaikum wa antum
tadhkuruna li al-lughata al-arabiyyah fi hadhihi al-jumlah. Ayu jumlatin munasibatin li hadhihi al-jumlah al-madhkurah minni. Ya, saya akan sebutkan bahasa Indonesia, kalimat bahasa Indonesia di sini, sedangkan Ibu sebutkan bahasa Arabnya yang mana yang betul ya. Yang pertama yang saya bilang Bu ya, di mana engkau tinggal? Apa bahasa Arabnya? Aina Aina taskun. kunu anta. Eh, saya tinggal. Apa bahasa Arabnya? Tinggal di komplek. Saya tinggal di komplek universitas. Apa bahasa Arabnya? Ana askun Askunu fi hayyil jami'ah. Askunu fi hayyil jami'ah. Nah, di sini. Apakah engkau tinggal di sebuah rumah? Apa bahasa Arabnya? wa aina Hal taskunu fil taskunu bait. fil bait? Apa bahasa Arabnya? Apakah engkau tinggal di sebuah rumah? Hal taskunu fil Hal bait. taskunu fil bait? Tidak. Saya tinggal di sebuah apartemen. la La askunu La fi askunu syaqqah. fi syaqqah. La askunu fi syaqqah. Berapa nomor apartemenmu? ma Ma- Ma Rokmu rokmu syaqqatik. syaqqatik. Nah, 5. Berapa nomor rumahmu? Khamsah. Wa ma raqmu baitik. Wama baitik. rokmu baitik. Berapa di sini? 9. Apa bahasa Arab 9? Tis'ah. Tis'ah. Berapa, Bu? Tis'ah. Tis'ah. Nah, kalau bahasa Arabnya 8 apa, Bu? Pernah tahu nggak, Bu? samania Thamaniyah. Namanya betul. Kalau bahasa Arabnya 7 apa, Bu? Sab'ah. Sama. Kalau bahasa Arabnya 6, sittah Sittah. nah, kalau bahasa Arabnya 5, Khamsah. Kamsah. nah, bahasa Arabnya 4, arba'ah Arbi'a. ya betul. Arba'ah. Arba'ah. Arbi'ah. Kalau Arbi'ah pakai kasro artinya hari Rabu. Yaumul Arbi'ah, ya hari Rabu, ya. Kalau salah apa 3 bahasa Arabnya? salasa Salasah. Salah. Salasa. Kalau 2 Asani. sani boleh asani, Isnan. boleh isnan. Isnaini ya, Isnan. isnani. Kalau 1 apa, Bu? Kalau 1 apa? Wahid. 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 Kalau 10? asyrah Syarah. Asyarah. Betul. 11? ihda asyar Ihda asyar. Ya, ihda asyar, betul. Ahada asyar, ihda asyar, betul ya. Ahada asyar, ihda asyar. Baik, insyaallah alhamdulillahirabbil ya telah kita selesaikan sampai halaman 17. Nanti Ibu-ibu, Bapak, tugasnya adalah bikin video lagi ya, bikin videonya di sini nanti ya akan disampaikan oleh grup kelasnya masing-masing. Yang jelas di sini kata-kata yang sering digunakan orang Arab dari halaman berapa nih awal? Dari halaman 6 ya, atau dari halaman 6 sampai halaman sekarang 17 itu sering digunakan oleh orang-orang Arab. Jadi kalau Ibu mengekspor semuanya, insya Allah minimal kalau Ibu umroh atau misalnya Allah izinkan haji, bisa minimal menjawab atau bisa minimal bertanya kepada orang Arab. Ya, orang Arab itu senang ditanya kabarnya, terus keadaannya, baru nanya yang lainnya. Nah itu kurang lebih seperti itu. Boleh tafadhol, silakan kalau ada pertanyaan mungkin sebelum kita tutup, satu pertanyaan. Ada yang mau bertanya, Ibu, Bapak-bapak, silakan satu pertanyaan sebelum kita tutup hari ini, insya Allah. Baik, sepertinya nggak ada ya. Baik, hal minkum yani turidu an tas'al, tafadhol. Fa in lam yakun mawjudan fa sanahtatim bi idznillah ta'ala hadhihi al-muhadharah al-ghaliyah al-munasabah al-ghaliyah as-saminah. Fa aqulu lakum insyaallah ta'ala ربما في شهر المارس هذا ربما ستتعلمون تقريبا 3 أسابيع ثم بعد ذلك لديكم اختبار. Ya mungkin setelah ini nggak lama lagi ya, 3 minggu belajar. Setelah itu setelah belajar 3 minggu berikutnya
Maka berikutnya setelah itu ada ikhtibar, ada ujian. Walidzalika arjukum an tajtahidu fit ta'allum. Maka saya berharap banget kita sama-sama serius ya dalam belajar. Limadza? Li'anna hadzal ilm yani la yadrusu ahadun, ya, tidak dipelajari seseorang illa bahwa mujtahidun, kecuali dia itu dalam keadaan yang betul-betul fokus dalam belajar. Baik, rubbama hadza minni fa in wajadtum minni khata'an fal'afu minkum, ya, karena saya lihat di jadwal ya, saya 2 kali muhadharahnya di bulan kemarin sama Maret ya. Nanti mungkin dengan ustaz-ustaz yang lainnya kalau ada salah-salah kata ya saya mohon maaf. Insyaallah kita bertemu kembali nanti di lain kesempatan biidznillah taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nanti kalau mau bertanya ya, nomor saya ada di grup ya, boleh nanti bertanya. Kalau Japri silakan. Tafadhal. In wajadtum yani as-su'ubah fi ta'allumi lughatil arabiyyah is'al fil majmu'ah aw yani rubbama an tas'al li fi WhatsApp yani raqmu al-khas, ya, boleh tanya saya di Japri ya, atau boleh tanya di grup. In kuntum mustati'an fa ujib yani risalatak bil arabiyyah bi idznillah ta'ala atau bil Indonesia. Kalau sempat saya akan jawab risalah pesannya WhatsApp dengan bahasa Arab atau bil Indonesia atau dengan bahasa Indonesia. Baik, ayuhat tulab wa talibat, naqtatim hadhihi al-muhadaratil ghaliyah bi idznillah ta'ala fa antum tuqabiluna ini asatidatan akharin insyaallah taala fi al-munasabah al-qadimah biidznillah taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Naqtatim bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Jazakallah Ustaz. Anta kadza. Wa iyyakum. Lailatukum sa'idah. Sa'idatul mubarakah. Masyaallah. Lailatukum sa'idah. Barakallahu fikum. Lailatukum sa'idah. Mumtaz. Barakallahu fikum. Astazin أريد الأرز أستاذ. تفضل. فأنا كذلك أستأذن منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi